Jadi kita mulai langsung ya. Aku bacain dulu soalnya untuk yang pertama ini. Jadi PT Samsung itu sedang mengembangkan produk Smart TV atau STV generasi kedua. Perusahaan itu meminta kepada bagian produksi untuk menyiapkan bill of material untuk membuat satu unit produk STV tersebut. Setelah melakukan penghitungan, dihasilkan data BOM untuk satu unit STV sebagai berikut. Jadi setiap unit STV itu membutuhkan satu komponen B dan dua komponen D. Nah, lalu dipecah lagi. Setiap B membutuhkan satu komponen C dan 3 komponen D. Setiap D membutuhkan satu komponen F dan satu komponen H. Setiap C membutuhkan satu komponen E dan 2 komponen F. Dan setiap F membutuhkan 2 komponen G dan 2 komponen H. Jika forecasting permintaan produk bulan depan diperkirakan sebanyak 750 unit, buatlah struktur produk dengan pengkodean tingkat rendah dan tentukan berapa kebutuhan masing-masing komponen. Nah, jadi di sini itu kita mau ngelihat dulu, karena dia itu adalah, misalkan kalian kalau mau membuat satu produk, pasti kalian membutuhkan beberapa barang. Nah, bisa aja salah satu barangnya itu juga kalian butuh produksi dengan barang lain. Dan ternyata si barang lainnya ini pun juga membutuhkan produksi dengan barang lainnya lagi, gitu. Jadi di sini, dia itu bentuknya adalah seperti pengakaran, yang ini aku turunin dulu deh ya. Itu bentukannya seperti pengakaran. Kalau seperti ini agak ribet, ya, kalian bisa menggunakan cara lain, which is cara yang dulu mungkin kalian familiar dengan bentukannya. Jadi kita mulai aja deh langsung ya. Jadi untuk membuat satu STV, nih, ia membutuhkan satu komponen B dan 2 komponen D, ya kan? Nah, selain dari itu, setiap B, jadinya si B ini dia bukan barang jadi, dia itu membutuhkan barang lain untuk supaya bisa menghasilkan B. Jadi B ini membutuhkan satu komponen C dan dia juga membutuhkan 3 komponen D. Nah, lalu setiap D itu membutuhkan satu komponen F dan satu komponen H. Nah, lalu setiap C itu membutuhkan 3 komponen, satu komponen E dan membutuhkan 2 komponen F. Lalu untuk komponen F, kita ambilnya dari F yang satu ini dulu ya. F itu membutuhkan 2 komponen G dan 2 komponen H. Nah, jadi di sini kita bisa benar-benar lihat, oh ya, sebelumnya ini aku mau duplikat dulu, karena kan katanya kalau kita ambil dari ujung ini, untuk membuat satu F itu dibutuhkan 2G dan 2H. Jadi kira-kira kalau untuk membuat 2 F, kita itu akan membutuhkan 2 kali lipat dari apa yang udah ada di sini. Jadi tinggal kita bagi menjadi G-nya itu, berarti kalau 2 kali 2 kan hasilnya adalah 4, berarti G-nya itu butuh 4 kali, lalu H-nya juga sama, 2 kali 2, berarti dia juga butuhnya 4. Nah, lalu untuk yang E, di sini di soal dia itu nggak ada disebutkan bahwa unit E itu memerlukan barang baku lagi gitu. Jadinya untuk E ini final, nggak perlu ada pengkalian, nggak perlu ada dibagi lagi di belakangnya. Nah, begitu juga dengan unit H. Unit H ini dia langsung begitu aja, udah nggak ada pembagian lagi di belakangnya.
Nah, lalu yang terakhir itu adalah unit D. Jadi yang unit D yang 2 ini, dia itu membutuhkan F1 dan H1 juga sama kayak yang di atas tadi. Jadinya di sini kita bagi lagi jadi 2, F1, H1. Nah, terus yang F ini juga dipecah jadi 2, G2 dan H2. Nah, tapi kita harus perhatiin lagi nih di sini. D-nya kan yang diminta itu adalah 3 buah. Sedangkan yang tadi aku baru tulis di sini itu adalah 1 buah. Berarti di sini yang satunya harus kita kalikan dengan 3. Jadi yang ini aku hapus, aku ganti menjadi 3. Berarti F yang dibutuhkan untuk membuat 3 produk D itu adalah sebanyak 3 produk F gitu. Nah, terus sama juga dengan H-nya, ini juga kita harus kalikan dengan 3. Karena sebelumnya yang kita diminta itu adalah D sebanyak 3 produk gitu. Jadinya ini 1 bisa dikalikan dengan 3, aku hapus jadinya H-nya yang dibutuhkan adalah 3. Screen aku nge-lag nggak ya? Oh, kelihatannya di laptop kayak nge-lag ya. Guys, boleh tolong confirm nggak ya? Ini share screen aku gerak-gerak nggak di kalian? Kayaknya keluar sih itu. Oh, keluar ya? Ada Ya, oke. Bentar, aku benerin lagi. Nah, apakah udah kelihatan lagi? Udah, Ci. Oke, thank you. Nah, jadi kita lanjut ya dari yang tadi. Aku jelasin ulang, kayaknya tadi nge-freeze-nya sebelum aku ubah ini jadi 3 ya. Nah, aku ulang dari sini. Kenapa tadi itu? Tadi itu kan tulisannya di sini adalah 1 ya. Sedangkan aku tiba-tiba ubah jadi 3. Kenapa bisa aku ubah jadi 3? Karena syarat F1 dan H1 ini berlaku kalau misalkan jumlah D yang dibutuhkan itu adalah 1 juga. Sedangkan kalau di sini D itu dimintanya adalah 3, ya kan? Jadinya yang F1 ini dan H1 harus dikalikan dengan 3. Jadinya adalah F3 dan H3. Seperti itu. Nah, lalu yang di bawah ini juga sama ya. Kita bisa lihat kalau di sini itu dia dimintanya D-nya adalah sebanyak 2. Sedangkan F1 dan H1 itu adalah syarat jika produk D yang mau dibuat itu adalah hanya satu barang gitu. Jadinya di sini jadinya yang F1 dan H1 ini kita harus kalikan juga dengan jumlah D-nya. Nah, kalau yang tadi itu D-nya 2, berarti untuk F1-nya dan H1-nya dikalikan dengan 2 ya. Jadi di sini adalah F2 dan H2. Seperti itu. Nah, kita cek lagi ulang. D1, C1, D3 benar. Nah, setelah itu, dengan perubahannya F2 ini, dia kan berarti akan ada perubahan juga ke bagian belakangnya, ya kan? Karena F1 itu
membutuhkan G2 dan H2. Jadinya kalau misalkan F-nya ada 2 yang mau dibikin, berarti harus dikali 2 juga. Jadi kita bisa ubah ya menjadi 2 kali 2 itu 4. H-nya juga 4. Nah, berarti dari sini kita bisa jumlahkan totalnya berapa barang kira-kira yang dibutuhkan. Kita tambahin dulu dari produk B ya. Produk B itu dia membutuhkan yang pertama itu 1 aja. Ternyata dia membutuhkannya cuma 1 ya. Nah, lalu untuk produk C dia itu membutuhkannya, kita lihat di sini ada 1, lalu tidak ada lagi. Oke, berarti C-nya yang dibutuhkan juga cuma 1. Lalu untuk yang D, itu kita lihat lagi. Di sini dia butuh 2, ya kan? Lalu setelah itu di sini butuh 3, berarti totalnya ada 5. Lalu sudah, berarti dia itu butuhnya 5. Lalu E, itu kita hitung juga. E itu di sini awalnya dia membutuhkannya cuma 1 dan emang benar dia juga cuma butuhnya 1 karena di belakang udah nggak ada E sama sekali. Jadi di sini kita bisa taruh 1. Lalu F itu kita hitung di sini dia dimintanya 2. Terus ditambah dengan yang ini berarti 4. Terus sudah habis berarti di sini kita bisa taruh 4. Lalu untuk yang G itu di sini G sudah mulai lumayan banyak ya. Jadi yang G di sini itu pertama-tama dia itu mintanya 4. Habis itu yang di sini dia mintanya 2. Ini belum aku kali. Tunggu sebentar. Nah, balik lagi kayak yang tadi aku bilang, ini kan F-nya ada 3. Berarti yang di sini harus dikalikan dengan 3. Jadinya untuk G dan H-nya 2 kali 3, yaitu G-nya totalnya 6 dan H totalnya juga 6. Nah, kita balik lagi ngitung yang G-nya tadi. Untuk yang G itu di sini adalah 4 ditambah dengan 6 ditambah dengan 4 lagi. Berarti total G yang dibutuhkan adalah 14. Nah, lalu untuk H itu kalau nggak salah tadi sama persis kayak yang G, tapi ditambah 2. Nah, jadinya di sini dia itu ada 2 ditambah dengan 4, which is 6, ditambah dengan 3, which is 9, ditambah dengan 6, which is 15, dan ditambah dengan 4. Itu jadi total akhirnya adalah 19. Nah, dari sini kita kan kalau dilihat dari soal, dia itu ngomongnya dia mau membuat 750 unit ya. Berarti semuanya ini kita jadi semua ini adalah jumlah untuk 1 STV. Nah, sedangkan kita mau dia memproduksinya sebanyak 750 STV, ya kan? Nah, jadi gimana tuh? Digimanain? Caranya adalah dikali aja masing-masing produknya, jumlah produknya sama 750. Jadi satu ini dikalikan dengan 750, hasilnya itu adalah 750. Lalu yang C juga 1 dikali dengan 750, hasilnya juga adalah 750. Lalu yang ketiga itu adalah 5 dikali dengan 750, yang dimana hasilnya adalah 3.750. Lalu yang E itu dikali dengan 750 juga, hasilnya adalah 750. Lalu yang F itu 4 dikali dengan 750, hasilnya adalah 3.000. Lalu yang G itu 14 dikali dengan 750, hasilnya adalah 10.500. Dan yang terakhir, yang H, itu 19 kali 750, hasilnya adalah 14.250. Nah, jadi dari sini
Masing-masing komponen udah diketahui berapa banyak yang dibutuhkan. Jadinya untuk keterangan akhirnya, kalau kalian mau stabilo nanti di jawaban kalian boleh juga, karena di sini kan agak kayak aneh gitu ya, cara pengerjaan soalnya gitu. Jadi ini bisa kalian stabiloin masing-masing. Untuk yang komponen B itu membutuhkan 750 unit. Untuk yang C itu membutuhkan 750 unit, untuk yang D itu membutuhkan 3.750 unit, untuk yang E membutuhkan 750 unit, untuk yang F membutuhkan 3.000 unit, untuk yang G membutuhkan 10.500 unit, dan untuk yang H yang terakhir dia itu membutuhkan 14.250 unit. Untuk nomor 1 sudah selesai. Nah, untuk soal nomor 2 itu, jadi di sini itu dia diminta untuk mencari berapa penugasan yang paling optimal untuk para operator-operator ini. Nah, jadi aku bacain dulu soalnya ya. PT MII memutuskan mengganti 4 mesin produksi yang dimilikinya dengan mesin yang memiliki teknologi terbaru. Dengan keputusan ini, perusahaan dihadapkan pada keputusan untuk memilih operator yang akan menjalankan mesin baru tersebut. Berikut adalah operator yang direkomendasikan untuk menjalankan mesin tersebut sekaligus perkiraan biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing operator. Nah, jadi di sini yaitu biaya masing-masing operator itu berbeda-beda. Per mesin pun juga berbeda-beda. Yang pertama itu adalah Andi. Andi itu kalau di mesin pertama biayanya adalah 500, lalu di mesin kedua itu biayanya 450, di mesin ketiga itu 550, dan mesin keempat itu adalah 400. Lalu Chandra di mesin yang pertama itu 600, mesin kedua itu 500, mesin ketiga itu 450, dan mesin keempat itu 400. Lalu Dani di mesin pertama itu 500, mesin kedua itu 600, mesin ketiga itu 400, dan mesin keempat itu 550. Dan yang terakhir, Ferry di mesin pertama itu 550, di mesin kedua itu 500, di mesin ketiga itu 600, dan di mesin keempat itu adalah 400. Nah, dari data tersebut, mana aja sih orang-orang kira-kira yang bisa ditaruh di masing-masing mesin supaya dia itu optimal biayanya, dalam artian biaya yang harus dikeluarkan sama PT MII ini kecil, minim untuk menggaji mereka. Nah, kita yang ini aku hapus dulu deh, nggak guna ternyata. Oke, jadi di sini kita mulai nomor 2. Jadi nomor 2 itu kita harus ngurangin dulu nih. Ini kan bisa dilihat ya, masing-masing mereka itu punya kayak anggaplah semakin murah biayanya itu berarti dia itu sebenarnya lumayan gampang dalam mengoperasikan mesin tersebut gitu. Jadi misalkan kita asumsiin aja nih si Andi, oh dia itu nggak perlu terlalu ribet atau jelimet gitu dalam mengoperasikan mesin keempat, makanya dia paling murah tuh di mesin keempat. Dan Chandra juga sama, dia itu paling murahnya itu di mesin keempat juga. Terus Dani paling murah di mesin ketiga. Dan Ferry paling murah di mesin keempat. Wah, ini banyak yang pro di mesin keempat nih kayaknya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ingat-ingat balik ya di MKB, kalau misalkan setiap orang itu specialty-nya di mesin yang berbeda-beda. Misalkan Andi di mesin 4, Chandra di mesin kedua, Dani di mesin ketiga, dan Ferry di mesin ke-1. Itu kita nggak perlu untuk ngurang-ngurangin terlalu banyak. Kita langsung aja ambil mana mesin yang mereka paling murah gitu. Jadinya setelah dijumlahkan itu pasti biaya terminim. Nah, tapi di sini karena kita bisa ngelihat ya, ini ada 3 orang numpuk di mesin keempat, yaitu Andi, Chandra, dan Ferry. Jadinya kita harus cari nih siapa yang perlu dipencar, siapa yang perlu ditaruh di mesin kedua, mesin ke-1, dan mesin keempat. Sedangkan kalau mesin ketiga udah safe to say, Dani adalah kandidat yang paling oke gitu untuk mesin ketiga. Nah, jadi di sini kita mulai dulu dengan ngitungin yang pertama banget. Jadi pertama-tama itu di sini kita mau kurangin dulu dengan biaya yang paling rendah saat ini. For now kan biaya yang paling rendah itu adalah 400 ya, di mana-mana itu 400, 400, 400. Jadi di sini kita mau ngurangin dulu. Andi itu yang pertama 500 kalau dikurangin dengan 400 itu adalah 100, ya kan? Habis itu mesin keduanya itu 450 dikurangin dengan 400, hasilnya adalah 50.
Terus di mesin ketiga 550 dikurangin dengan 400, hasilnya adalah 150. Dan yang terakhir 400 kurang 400 adalah 0. Nah, terus Chandra. Chandra itu dia 600 dikurangin dengan 400, hasilnya adalah 200. Lalu 500 dikurangin dengan 400, hasilnya adalah 100. Terus 450 dikurangin dengan 400, hasilnya adalah 50. Dan yang terakhir 400 dikurangin dengan 400, itu hasilnya 0. Lalu yang ketiga, Dani. Yang pertama itu 500 dikurangin dengan 400, hasilnya adalah 100. 600 dikurangin dengan 400, hasilnya adalah 200. 400 dikurangin dengan 400, hasilnya adalah 0. Ini untuk sekarang aku nolin dulu, aku merahin dulu yang nolnya ya. Lalu 550 dikurang dengan, dikurang dengan 400, hasilnya adalah 150. Nah, terus untuk orang yang terakhir, Ferry, yang pertama itu 550 dikurangin dengan 400, hasilnya adalah 150. 500 dikurangin dengan 400, hasilnya adalah 100. 600 dikurangin dengan 400, hasilnya adalah 200. Lalu 400 dikurang dengan 400, hasilnya adalah 0. Nah, dari sini kita udah bisa ngeliat nih ya, 0 yang anomali, yang beda sendiri, itu cuman si Dani. Dia doang yang 0-nya ada di mesin ketiga. Jadinya kita bisa taruhin di bawah. Kita tulis dulu, mesin 1 operatornya belum diketahui. Mesin 2 operatornya belum diketahui. Mesin 3 langsung aja diambil sama Dani. Lalu mesin keempat diambilnya sama, masih belum tahu juga. Nah, dari sini kan Dani udah ketahuan ya. Berarti setelah ini untuk penghitungannya Dani udah nggak perlu dihitung lagi. Selanjutnya kita mau ngitungin lagi punyanya si Andi, Chandra, sama Ferry yang emang dari awal rebutan di mesin keempat. Nah, ini kita tarik dulu garis masing-masing karena kita mau mencari lagi nih nilai terendahnya yang mana. Kalau dari antara semua ini ada 100, ada 150, ada 50, ada 200. Berarti kan yang paling rendah itu selain 0 adalah 50, ya kan? Berarti setelah ini kita mau ngurangin semua angka-angka di sini dengan 50. Nah, kita masuk ke step kedua berarti. Step kedua itu di sini kita mengurangkan dengan 50. Jadi untuk yang pertama itu 100 dikurang dengan 50, hasilnya adalah 50. Lalu 50 dikurang dengan 50, hasilnya adalah 0. Lalu 150 dikurang dengan 50, hasilnya adalah 100. Dan yang terakhir 0 kita udah nggak perlu tulis lagi. Bentar. Yang terakhir 0 sepertinya kita masih perlu tulis ya guys ya. Yang terakhir kita tuliskan lagi 0. Gitu. Nah, terus kita lanjut ke punyanya Chandra. Chandra itu berarti yang pertama itu dia adalah 200 dikurang dengan 50, hasilnya adalah 150. Lalu yang kedua itu dia ada 100 dikurang dengan 50, hasilnya adalah 50. Lalu yang ketiga dia ada 50. Berarti 50 dikurang dengan 50, di sini kita merahin, hasilnya 0. Lalu yang keempat terakhir dia juga 0. Nah, terus untuk orang keempat, orang ketiga nggak perlu dihitung lagi karena dia udah ngambil mesin ketiga. Nah, step keempat. Orang keempat itu yang pertama 150, dikurangin dengan 50, itu hasilnya 100. Terus yang kedua itu ada 100 dikurangin dengan 50. Ya benar. Dikurangin dengan 50, hasilnya adalah 50. Terus yang ketiga itu 200 dikurangin dengan 50, itu adalah 150. Dan yang terakhir itu adalah 0. Ya. Nah, dari sini kita bisa nambah lagi nih. Kalau kita lihat-lihat, di sini kan dia ada si Chandra
dan Andi yang nolnya udah mencar. Jadinya bukan cuma di bagian akhir doang, bukan cuma di mesin keempat doang yang dia 0, tapi di mesin kedua dan mesin ketiga juga 0 gitu. Tapi yang menjadi masalah adalah tadi kan yang 0 di mesin ketiga udah diambil sama Dani, ya kan? Berarti kita nggak bisa memposisikan Chandra di mesin ketiga ini. Jadinya untuk Chandra kita biarin dulu, kita beralih dulu ke 0 yang lain, which is 0-nya Andi. Dia kan 0-nya ada di mesin kedua. Nah, kita lihat di sini, oh mesin 2 tuh masih kosong posisinya, masih vacant gitu. Jadinya kita bisa aja langsung taruh Chandra ke operator mesin 2. Nah, jadi untuk penghitungan selanjutnya, kita udah nggak perlu ngitung Chandra lagi. Kita tinggal ngitungin Andi sama Ferry. Tapi di sini, kalau kita mau lihat-lihat ya, Ferry itu, kalau misalkan kalian mau melakukan pengurangan lagi, silahkan. Tapi kalau kalian mau stop di sampai step kedua ini pun juga boleh. Karena apa? Yang sisa paling kecil itu cuma 50 di mesin pertama buat Andi dan 50 di mesin kedua buat Ferry. Nah, sedangkan tadi kan kita baru nge-pinpoint bahwa mesin kedua itu diambil sama sebentar, maaf. Aku salah tulis nama. Ini harusnya Andi, bukan Chandra, maaf ya. Nih. Di sini kan berarti 50-nya ada 3 ya kan? Nah, ini bisa kita silangin untuk yang si Andi karena dia udah kelar. Tapi karena ini juga mesinnya mereka tuh malah ke mesin kedua, dua-duanya nih. Jadi kita bisa ambil asumsi salah satunya langsung ditaruh di mesin ke mesin ke berapa ini? Salah satunya bisa ditaruh ke mesin terakhir dan salah satunya bisa ditaruh ke mesin pertama. Dengan dilihat apa? Kita lihat di mesin pertama mereka. Mana yang lebih kecil? Yang sisa kan di sini adalah mesin pertama dan mesin keempat. Kalau untuk mesin keempat itu gampang karena apa? Si Chandra dan Ferry itu ya Chandra dan Ferry itu sama-sama 0 dua-duanya. Tapi yang di sini kita agak bingung itu adalah siapa yang mau ditaruh di mesin pertama. Nah, jadi kita harus lihat dulu nih di mesin pertama mana biaya yang paling rendah. Kalau dilihat-lihat dari sini, yang Chandra kan nomor 3 nih. Chandra nomor 2 dan Ferry yang terakhir, ya kan? Dari antara 150 dan 100 pasti lebih kecil 100 dong. Jadi karena 100 yang paling kecil, kita otomatis mau mengambil si 100 ini aja sebagai pengoperator mesin pertama. Jadinya yang 150 dia akan mengoperasikan mesin keempat. Jadi karena kayak gini, kita bisa menyimpulkan bahwa Chandra itu akan mengoperasikan mesin keempat dan Ferry mengoperasikan mesin pertama. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung, kenapa Ferry mengambil yang pertama? Karena di bagian terakhir, di bagian 150 dan 100, punyanya Ferry lah yang paling rendah, 100. Makanya dia ditaruhnya di mesin pertama. Nah, terus yang mesin kedua, kenapa Andi? Karena dari mesin kedua pun, cuman Andi yang dia itu paling rendah. Yang dia itu bisa langsung 0 kayak gini. Itu Andi. Jadinya di mesin kedua ditaruh nama Andi. Nah, terus Dani. Kenapa Dani mengoperasikan mesin ketiga? Karena dari awal yang emang biaya paling rendah di mesin ketiga itu adalah Dani. Jadinya Dani bisa langsung dimasukkan ke mesin ketiga. Lalu Chandra terakhir karena memang biaya dia pun masih lebih besar setelah ditimbang dengan Ferry yang tadi nomor 2 terbesar. Jadi Chandra kita kembalikan ke mesin 4 awal ya. Jadinya dialah yang memenangkan persaingan antara siapa yang bakal megang mesin keempat. Walaupun that's a bad thing sih sebenarnya ya. Tapi ya conclusion-nya seperti itu. Jadi ini kita mengambil dari 0 di belakang sini, ditaruh Chandra ke mesin keempat. Seperti itu.